Hey guys, balik lagi dengan Koko. Asus nggak berhenti untuk membawa laptop dengan fitur-fitur barunya, terutama di bagian touchpad-nya. Dan itu juga yang dibawa di VivoBook 14X OLED ini, dengan touchpad yang dilengkapi dial pad. Gile kan? Nggak cuma itu, dari segi spesifikasi juga nggak nanggung-nanggung, karena dilengkapi prosesor Gen 11 VGA RTX 3050 yang tentunya bisa banget buat editor. Lalu seperti apa laptopnya, seberapa menariknya, tonton videonya sampai habis ya. Kesan pertama saya ketika melihat VivoBook ini yaitu kerasa banget bedanya. Karena di VivoBook Pro 14X OLED ini kamu bisa langsung melihat tulisan Asus VivoBook di bagian casing depan, tampak lebih modern daripada VivoBook sebelum-sebelumnya. Kali ini tulisannya diberikan plat yang menonjol dengan embel-embel 2 hashtag dan ada tulisan Uncage Your Possibilities. Dengan casing berbahan metal dan SKU yang saya pegang ini berwarna cool silver, memang pantas banget buat generasi muda atau kreator muda nih. Namun untuk ukuran Ultrabook, VivoBook Pro 14X OLED ini nggak bisa dibilang tipis ataupun enteng, karena punya ketebalan 2,2 cm dan berat hampir 1,5 kg. Tapi masih oke banget buat dibawa ke cafe untuk ngerjain tugas. Nah, jika dibuka, hinge-nya cukup kuat, terasa solid dan nggak goyang. Juga bisa dibuka pakai satu tangan aja. Ketika dibuka langsung tuh ada keyboard minimalis yang punya corak mechanical abis dengan keseluruhan warna abu-abu. Asli, ini keren banget. Bener-bener bikin makin naksir dengan VivoBook Pro yang satu ini. Dengan tombol escape warna orange, tombol power yang berfungsi juga sebagai fingerprint letaknya di pojok kanan, juga nggak mudah ketekan karena ada frame stainless steel, dan posisinya tuh rada rendah. Terus di tombol enter juga ada aksen garis-garisnya. Lalu ada LED backlit dengan 3 tingkatan, yang kalau menurutku sih kurang begitu terang ya. Feel ngetiknya sendiri memang kerasa banget nyamannya, karena di keyboardnya tuh punya finishing yang ergonomik, jadi lebih empuk gitu. Keycapnya juga lebih gede dan punya key travel 1,35 mm. Lalu bagian touchpadnya lebar dengan fitur terbaru yaitu dial pad. Asus tuh keren banget lah. Mungkin masih ada yang belum paham dengan fitur dial pad ini. Jadi dial pad di touchpad ini tuh banyak banget fungsinya, tergantung dari aplikasi yang akan kamu pakai. Kalau di tampilan awal Windows bisa buat atur brightness dan volume. Atau kalau buat editing video di Premiere bisa buat grading, begitu pula kalau di Photoshop bisa buat editing. Biasanya dial pad kayak gini memang sering kepake buat teman-teman kreator. Terus untuk bagian palm rest-nya sendiri juga nyaman. Cukup lebar jadi bisa meletakkan pergelangan tangan dengan leluasa. Ke atasnya ada layar yang langsung menarik perhatian mata. VivoBook Pro 14X OLED ini menggunakan layar 14 inch 2K OLED 2880x1800 pixel, DCI P3 100%, 133% sRGB color gamut, refresh rate 90Hz, dan sudah Pantone validate. Asli, ini sih cakep banget ya layarnya. Saya sih jelas nggak ada komplain sama sekali di bagian layar. Mau dipakai buat editing, sampai untuk nonton film berjam-jam pun masih oke banget. Bezel kiri kanannya pun juga terbilang tipis. Terus bezel atas ada HD kamera yang dilengkapi seal penutup kamera. Layar OLED sih memang nggak diragukan lagi ya. Warna hitamnya tuh lebih gelap, terus gambarnya bener-bener jernih, dan punya respon time 0,2 ms bikin video tuh terlihat lebih jelas lagi. Lalu ke bagian port I/O, sebelah sisi kanan ada port charger, 1 kali USB 3.2 Gen 2 Type A, 1 kali HDMI, 1 kali port USB Thunderbolt Type C, micro SD card reader, dan port audio combo jack. Sedangkan di sisi kiri ada 2 buah port USB Type A. Sedangkan untuk bagian bawah laptop, kamu bakal menemukan stand panjang berbahan karet yang membuat laptop tuh nggak mudah goyang kalau ditaruh di meja. Terus ada lubang sirkulasi udara untuk buang udara panas dan 2 buah lubang speaker Harman Kardon yang suaranya kayak gini. Ke bagian spesifikasi, untuk SKU yang saya pegang ini punya prosesor Intel Core i5 11300H, GPU Nvidia RTX 3050, RAM-nya 16GB 3200 MHz DDR4, storage 512GB PCIe SSD,
Dan di atas kertas sudah terlihat ya, kalau VivoBook ini bisa banget buat kamu seorang konten kreator. Dan dari segi benchmark yang sudah saya lakukan mulai dari Geekbench 5, angka single core-nya di 1028 dan untuk multicore di 4219. Lalu di Cinebench R15 OpenGL 119,25 fps dengan skor CPU 995 CB. Sedangkan di Cinebench R20 di 2477 points. Lanjut lagi di 3D Mark Time Spy, skornya di 3914 dan untuk di PC Mark 10 skornya 5295. Nah, sekarang ke bagian experience-nya. Beberapa hari pakai laptop ini tuh untuk ngetik, bikin script, sampai buat ngedit sih saya merasa nyaman dengan VivoBook Pro 14X OLED ini. Fokus buat ngedit video kemarin nggak ada halangan sih, tapi kalau pas kasih banyak transisi jadinya template-nya tuh tetap masih ada yang merah. Namun masih lancar aja buat ngedit, ngerendernya pun juga cepet. Baterainya juga terbilang awet dengan baterai 63 Wh-nya. Selama saya pakai bisa tahan 7-8 jam. Ngecasnya sendiri juga cepet karena punya power adapter 120 Watt, nggak gede lagi casnya. Jadi bikin nggak tambah berat ketika bawa laptop dan chargernya. So, kesimpulannya, kalau kamu seorang konten kreator muda butuh laptop yang bisa memenuhi editing foto maupun video yang bisa all around, Asus VivoBook Pro 14X OLED ini jawabannya. Dengan bandrol mulai dari 16 jutaan untuk SKU yang saya pegang ini atau 19 jutaan untuk versi di atasnya, Asus VivoBook berasa naik kasta tapi harga malah lebih terjangkau. Coba dari layar sudah OLED, prosesor Intel generasi 11, GPU RTX 3050 dengan desain modern banget dan keyboard yang punya tampilan mechanical banget kayak Keychron. Keren banget lah ini Asus VivoBook 14X OLED. Dengan prosesor Gen 11 yang didesain punya performa terbaik dan bisa digunakan untuk kebutuhan apapun dari mulai kebutuhan kantor sampai produktivitas editing, terus efisiensi dayanya jadi baterai lebih irit, serta sudah Wi-Fi 6, so bikin konektivitas tuh makin stabil dan makin ngebut tentunya. Jadi kalau teman-teman tertarik untuk beli laptop ini bisa cek link yang ada di kolom deskripsi ya. Dan cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak yang sudah nonton sampai akhir. Koko undur diri dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.